Mohon maaf, ada gangguan kelupaan belum direkod. Dalam kesempatan ini seperti yang di-share di grup-grup ya, ada yang di Japri juga. Tema dalam malam ini adalah stres dalam segala bencana. Dan acara ini dilaksanakan atau terlaksana atas terselenggaranya oleh Tri Anugrah Gemilang yang bergerak di bidang pelatihan pendidikan, yaitu aktivasi intuisi, dan Pusat Terapi Power Energy Lentera Hati, serta pesantren entrepreneur dan lansia. Untuk menyingkat waktu, ya untuk mengefisien waktu ya, acara langsung kami serahkan kepada narasumber kita yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Sokeh sebagai aktivator intuisi, juga sebagai pakar terapi energi, juga sebagai master dari energi metafisika. Waktu dan tempat kami mempersilakan kepada Bapak Muhammad Sokeh. Terima kasih, tak pikir Master Ijeru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam. Salam kebajikan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Om Ulun Basukilan. Mudah-mudahan kita semua malam ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat lahir batin, dan juga senantiasa diberikan kekuatan ketika kita di dalam menjalani kehidupan yang semakin indah ini. Hari ini temanya yang disampaikan oleh Mas Pariono tadi, SDSB, stres dalam segala bencana. Masih banyak di antara kita itu yang menganggap bahwa stres itu negatif. Sehingga kita mencari cara untuk menghindari stres. Padahal kalau kita mengacu pada apa yang disampaikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, stres ini adalah sebuah respon alami manusia ketika menghadapi tekanan atau perubahan kehidupan. Setiap orang pasti mengalami yang namanya stres. Yang sibuk bekerja, stres karena terlalu banyak pekerjaan. Yang nggak bekerja, stres karena tidak punya pekerjaan. Yang nganggur metekuk di rumah juga stres. Ibu-ibu yang ibu masak juga stres. Ya, bahkan bisa dikatakan semua orang pasti mengalami stres. Kenapa? Stres ini adalah di saat seseorang, ini suaranya nggak betul ya, atau menghadapi ketika seseorang ini menghadapi tantangan atau seseorang berada di dalam situasi serta kondisi yang mengharuskan orang tersebut menyesuaikan diri secara cepat dengan adanya perubahan-perubahan yang ada di sekitarnya. Ketika stres ini membuat kita menjadi lebih terpacu dan termotivasi, stres ini dinamakan eustress atau stres yang positif. Nah, eustress ini atau stres positif ini bermanfaat di dalam untuk memacu kreativitas kita, sehingga menimbulkan atau memunculkan inspirasi-inspirasi baru dan menimbulkan rasa bahagia. Stres kok bahagia kan gitu ya. Dan stres yang positif ini bisa menyehatkan tubuh. Eustress atau stres yang positif ini diperlukan ya, misalnya untuk membantu kita menyelesaikan pekerjaan sebelum tenggat atau target waktu yang ditentukan.
untuk mengejar prestasi atau pencapaian, untuk menyelesaikan program pendidikan kita dan sebagainya. Sehingga stres positif ini sebenarnya memang kita butuhkan untuk mengacu kepada memacu semangat kita, memacu kreativitas kita, memunculkan inspirasi baru di dalam diri kita. Nah, jadi jangan seakan-akan kalau kita dikatakan wah jadi stres itu, nah wah berarti aku lagi stres ini, berarti aku kena gangguan jiwa dan sebagainya. Nah, stres ada eustress yang sifatnya itu stressing, kondisi yang memaksa kita untuk memunculkan kreativitas kita, kondisi yang memunculkan bagi kita untuk memunculkan atau memacu inspirasi kita. Tapi sebaliknya, distres atau stres negatif ini timbul ketika kita tidak sanggup, ketika awake dhewe ra sanggup menghadapi yang namanya tekanan atau tantangan atau ujian yang kita hadapi. Sehingga muncul rasa tidak nyaman, terus merasa kewalahan, merasa cemas, gelisah. Ini berkelanjutan, terjadi terus-menerus secara dengan intensitas yang tinggi. Maka lama-kelamaan distres inilah yang akan merusak kesehatan mental kita. Jadi kita tahu ada beberapa jenis stres. Termasuk stres negatif ini dibagi beberapa ya. Ada stres akut. Nah, stres akut ini ketika kita dihadapkan pada sebuah situasi yang mendesak atau situasi yang membahayakan kita. Ketika kita berada di jalan yang sangat macet, ini berpotensi membuat kita terlambat. Sudah janji sama orang, jalanan macet total, ya. Ini membuat kita merasa tertekan, ya, karena situasi yang mendesak tersebut. Atau ketika kita tiba-tiba ada orang keluar dari gang, ketika kita lagi memacu kendaraan kita dengan kecepatan tinggi, sehingga ini membuat kita mengalami tekanan. Nah, stres seperti ini biasanya tidak berlangsung lama. Nah, ya hanya ketika kita lepas dari kemacetan tersebut, maka stres tersebut juga akan hilang dengan sendirinya. Jadi ketika pemicu stresnya tadi kan macet atau orang yang tiba-tiba menyeberang jalan. Nah, begitu ini terlewati, maka stres ini bisa hilang ataupun bisa ditangani. Yang selanjutnya adalah stres kronis. Nah, stres kronis ini berlangsung lebih lama, bahkan bisa berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Contoh ketika kita menghadapi masalah konflik di tempat kerja, masalah konflik di keluarga, masalah keuangan, masalah pekerjaan, dan lain-lain. Masalah sakit yang tidak kunjung sembuh. Nah, seringkali orang atau kita ini tidak menganggap ini adalah stres yang serius. Bahkan kita menganggap ini biasa saja. Namun jika ini tidak dituntaskan, stres kronis pun dapat menimbulkan yang namanya berbagai gangguan kesehatan, baik kesehatan fisik ataupun kesehatan emosional kita. Kalau kita bicara bagaimana cara menangani stres, kenapa stres harus segera ditangani? Ya, karena dengan stres ini bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Jadi stres yang berkepanjangan ini dapat memicu atau menyebabkan berbagai penyakit. Di antaranya penyakit jantung. Karena apa?
stres ini dapat meningkatkan tekanan darah dan detak jantung kita. Sehingga ini membuat pembuluh darah kita itu melebar. Jadi pembuluh darah yang menuju jantung ini semakin melebar dan otot besar kita pun akan melebar. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko serangan jantung bahkan stroke. Jadi hati-hati ya kalau kita stres ya, segera ditangani, jangan sampai kita biarkan dan kita anggap bahwa ini biasalah gitu. Ya. Nanti bagaimana caranya untuk menghilangkan stres akan kita bahas ya. Terus yang kedua, ketika orang terkena diabetes, kondisi stres ini pun akan memperburuk orang tersebut, kadar gulanya semakin tinggi ya, sehingga akan memperburuk diabetesnya tersebut. Terus kegemukan ini bahasanya apa? Obesitas. Nah, stres ini juga bisa memicu obesitas. Karena apa? Banyak orang yang stres itu untuk melampiaskannya itu dengan ngemil. Ya, kalau ibu-ibu biasanya ngemol dan ngemil. Nah, ini dua hal yang berkaitan erat, ngemol karo ngemil. Nah, ini sangat cepat untuk menumbuhkan berat badan kita menjadi lebih tinggi, lebih berat. Depresi, ya. Depresi ini juga dipicu oleh stres. Kenapa? Stres kronis ini bisa dikaitkan dengan tingkat depresi dan kecemasan yang lebih tinggi. Juga stres ini bisa menyebabkan penyakit masalah kulit, ya, eksim, ya, eksim penyakit apa ya? Eksim, ya. Cari wong Jawa apa jenis? Bubulen ya, ya. Jadi stres ini dapat memicu eksim tersebut dan membuat masalah kulit ini jadi sulit disembuhkan, pulih kembali itu sulit. Contohnya gini, ketika ada remaja stres atau bahkan ibu-ibu ataupun bapak-bapak ini stres, maka akan tiba-tiba muncul jerawat. Nah, ataupun muncul bintik-bintik di muka itu kukul ya, jerawat seperti itu. Stres juga bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Ya. Karena apa? Stres ini dapat meningkatkan risiko asam lambung. Asam lambungnya meningkat, terus ada rasa mual, dan juga bisa menyebabkan sakit perut yang akhirnya membuat sakit kepala. Ini yang penting. Ya, stres ini dapat menyebabkan disfungsi ereksi. Nah, karena apa? Stres dapat mengganggu produksi sperma yang akan menyebabkan disfungsi ereksi atau bahkan sampai mengalami impotensi. Terus gangguan pernafasan. Stres yang berkepanjangan ini dapat juga menyebabkan gangguan pernafasan sehingga nafas ini biasanya menjadi lebih ngos-ngosan ya. Nafasnya berat, terus pendek-pendek itu begini. Semakin cepat ngos-ngosan. Bagi pasangan suami istri atau pasangan usia subur, gangguan sistem reproduksi akan terjadi apabila mengalami stres yang berkepanjangan. Karena apa? Stres ini dapat mengganggu atau mempengaruhi produksi hormon testosteron. Ya, aku lalali salah hormon. Juga mengalami gangguan kehamilan. Nah, ibu-ibu yang lagi hamil atau yang lagi mengandung, hindari stres karena stres yang berkepanjangan ini juga akan meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan selama kehamilan sehingga muncul kecemasan yang berlebihan.
ojo-ojo kok aku lek nglairno, ojo-ojo kok nglairno ndek kene ndek ndi gitu. Nah, atau itu jadi beban apa? Pikiran yang sangat mengganggu. Terus bagaimana caranya atau ketika kita mengalami stres, itu apa yang harus kita lakukan? Lo iki apa praktisi Di Mas Pak. Karena stres ini tidak mungkin kita hindari dan semua orang pasti mengalami stres. Maka caranya adalah kita bisa mengelola stres tersebut. Jadi katanya kalim tadi aku nulis mengolah stres, Pak. Stres itu diolah jadi apa itu? Jadi nulim, jadi gule. Ya, stres ini memang tidak dapat dihilangkan, tapi bisa diredakan. Ya, cara meredakan stres yang paling efektif adalah kita mengelolanya dengan baik. Ada beberapa langkah yang bisa kita ambil untuk mengurangi ataupun meredakan stres tersebut. Yang pertama, kita pergi ke psikiater untuk konseling atau curhat ke teman, ya, kepada orang-orang terdekat dan kita percaya pada orang tersebut. Nah, kita juga bisa melakukan konseling ke ahli. Nah, dalam hal ini tentu saja jangan ke ahli ahli pijat. Ya, kita bisa ke ahli yang memang benar-benar paham tentang psikologi ya. Tentu saja kita bisa ke tenaga kesehatan mental ataupun ke dokter jiwa atau ke psikiater. Nah, jadi curhat pun kita harus pilih-pilih, jangan sampai curhat kita itu nanti akan jadi trending topik di kampung, trending topik di RT, bahkan bisa jadi berita-berita yang ada di medsos. Nah, pilih, benar-benar kita pilih, bukan ringan ya, kalau nanti malah menyebarkan, bukan meringankan, tapi malah membuat stres tersebut menjadi semakin stres, semakin hot katanya Pak Arif. Ya. Nah, mengkonsumsi makanan yang sehat. Ya, makanan yang sehat itu ya banyak ya, nanti ibu-ibu pasti paham. Iwak, yo ikan, bote, keripik bote, ya. Terus buah-buahan, sayur-sayuran, ya, biji-bijian, kacang-kacangan. Pak, saya kalau asam urat boleh nggak makan kacang-kacangan? Kacang-kacangan boleh, ya nggak boleh kacang temenan. Nah, jadi cari vitamin yang makanan-makanan yang banyak mengandung vitamin B dan magnesium. Koyo ngerti-ngerti yo, padahal orang ngerti. Jadi ini berguna atau vitamin B dan magnesium ini serta buah-buahan ini sangat bermanfaat untuk mengatur suasana hati. Ya, kita sering makan buah, ya. Nah, terus makan makanan yang sehat, ini juga akan suasana hati kita itu akan mudah nyaman, ya. Nah, tapi kita jangan kopi ya. Kopi ini kan minuman yang mengandung nopo? Mengandung kafein. Nah, ini udah ombe enak. Nah, kalau kambing tidak mengandung kolesterol, tapi mengandung anaknya. Nah, minum-minuman yang berkafein, terus juga minuman-minuman yang beralkohol, terus banyak mengandung gula, ini harus dihindari ketika kita mengalami stres. Contoh, ketika gejala stres salah satunya kan kita lemas, tidak bertenaga dan sebagainya. Begitu kita minum minuman manis, maka kita akan lebih semangat lagi. Tapi ya, kalau ini terus-menerus kita lakukan, maka yang ada kita akan terkena yang namanya gula darah, diabetes meletus, mellitus katanya.
Aku ono Butias sih seneni oleh keliru. Butias lagi nguji disertasi ya. Berolahraga dan beraktivitas fisik sing wayahe biasane macul ya macul, sing olahraga ya olahraga ya. Terus apa biasanya jalan-jalan ya, tapi jangan berlebihan. Ini nanti juga bisa membuat kita kita cukup 30 menit lah melakukan aktivitas fisik ini selama 5 kali dalam seminggu. Ojo terus-terusan. Ya, tidak harus diniati aku kudu olahraga enggak. Ya, tiap hari kita nyari pakan ikan keliling itu pun itu sama dengan olahraga sama Kalim loh jualan sampai sana-sana Lim ya. Itu kan sama dengan olahraga atau membersihkan rumah. Tapi yang bagus bagi para lansia adalah dengan cara berkebun. Berkebun, nanam sawi, nanam tomat, nanam jagung, nanam lombok ya di depan rumah. Ya, kalau pagi kita siram, ada bekas minuman tamu, kita siramkan. Sore ada bekas minuman, kita siramkan. Ya, sambil kita ajak ngobrol. Ya, Lombok, kapan kamu besar, kamu kapan berbuah. Nah, kalau ini bisa dilakukan oleh setiap rumah, di dalam satu lingkungan, ada yang nanam cabai, ada yang nanam sayur, dan sebagainya, maka kita akan memiliki apa ya, swasembada kebutuhan sehari-hari ya, termasuk salah satu pemicu stres itu adalah kenapa kita membeli sesuatu yang harusnya kita tidak beli. Contoh, kenapa kita sekarang lebih gemar minum minuman yang air putih yang dalam kemasan, sementara mbok kubien ya iku nggodhog banyu diombe ya. Terus kenapa kita harus beli cabai kalau kita bisa menanam sendiri? Satu pohon itu saya kira cukup untuk dalam waktu 1 tahun satu pohon cabai. Nah, begitu juga nanam sayur. Ini akan membuat kita bisa memanage keuangan kita dengan baik. Tidak harus membeli sesuatu yang memang harusnya tidak beli. Zaman kita muda nggih Pak Reza, ada nggak orang jual air putih? Nggak ada. Justru di desa saya itu kalau di pinggir jalan disiapkan kendi, ya itu untuk orang-orang yang cari rumput. Nah kan capek, nah, itu minum, itu sebuah sedekah yang apa luar biasa ke orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Ini juga bisa mengurangi yang namanya stres. Terus kita selalu berpikir positif dan tenang. Nah, biasanya ketika kita memiliki masalah contoh keuangan, ketika terjadi masalah keuangan pada diri kita, maka yang terjadi adalah kita tidak tenang. Nggak usah masalah keuangan yang serius. Contoh, ketika kita dalam perjalanan, terus bensinnya nipis, sementara lupa nggak bawa uang, kira-kira kita stres nggak? Nah, kalau saya biasanya saya sambil merokok seperti ini. Terus saya berpikir, nyapo yo. Tapi kalau kita bingung, saya pernah mengalami itu. Ketika saya itu dari Jakarta ke Bali, bawa mobil. Ya saya beli mobil di Jakarta, langsung tak bawa ke Bali. Di sana dinamonya nggak mau isi. Mobil tak titipkan di mana? Di depan terminal Badung. Ya, itu kan ada pos polisi. Saya pulang naik bis. 1 bulan kemudian itu pas rame-ramenya Aril gitu loh. Ingin eling aku. Soalnya pas saya nitipkan mobil itu polisi ini pas cerita-cerita Aril. Saya pulang naik bis, terus 2 bulan kemudian saya ambil. Nah, delala kersane ngalah. Begitu mobil tak betulin, tak starter, berangkatlah saya.
Saya baru nyari yang namanya dompet, ya nggak ada. Ya. Terus saya hanya pegang uang 120.000. Tak belikan bensin, sisa untuk nyebrang. Wis. Nah, karena saya saking bingungnya, saya telepon teman-teman saya untuk transfer uang ke saya. Ditransferlah sama teman-teman saya. Nah, terus saya mau ngambilnya di mana? Wong saya nggak bawa ATM. Makin stres saya. Akhirnya saya berhenti sebentar, saya meditasi 5 menit, saya jalan lagi. Saya dalam hati saya bilang, dimanapun mobil ini berhenti, kehabisan bensin, saya titipkan di situ. Nggak mungkin nggak ada orang yang mau dititipi. Keluar situ Bondo sampai daerah Besuki, habis arah yang ke Bondowoso itu kita lurus sedikit, ada pertigaan, di situ ada orang kecelakaan. Saya berhenti, saya berniat menolong orang tersebut yang kakinya ternyata nggak bisa digerakkan karena kesleo, apa bahasa Indonesia ini, kecekluk malah foto terkilir. Nah, saya mencoba betulin orang itu dengan niat yang sangat ikhlas karena bentuk perhatian kita pada orang lain. Ternyata tidak hanya orang itu, banyak orang-orang yang antri mau terapi. Ya saya layani lah. Sampai itu pagi jam 9, selesai itu setengah 2. Ya, setengah 2 saya baru selesai. Ternyata orang-orang itu unik. Ada kardus air mineral itu ditaruh di depan pintu, itu isinya uangnya banyak sekali. Cukup untuk buat beli bensin. Bahkan mungkin saya ke Bali lagi beli bensin masih cukup. Ya, itu karena kita tenang. Andai kan pada waktu itu saya terus gopoh dan ada rasa marah, saya nggak akan peduli. Ada orang kecelakaan, mungkin saya akan terus jalan. Tapi karena saya waktu itu tenang dan tidak memikirkan lagi masalah saya nanti mau nyampe Probolinggo atau nyampe Pasuruan, yang penting semakin dekat ke Malang, kan pikiran saya waktu itu gitu. Nah, itu salah satu contoh bahwa kita bisa mengelola stres tersebut dengan tenang. Karena kita yakin Tuhan tidak akan membebani kita dengan segala permasalahan ataupun persoalan dan ujian di luar batas kemampuan manusia. Selanjutnya, tidur yang cukup. Ini saya yang nggak bisa. Ya, tidur yang cukup. Nah, tidur yang cukup itu berapa hari sehari? 8 jam. Tapi kalau tidur kita dalam keadaan stres, maka saat tidur itu otak kita tidak akan pernah bisa beristirahat. Otak kita akan terus berpikir. Otak kita semakin tidur semakin panas. Overheat, koyo radiator mobil, sender kopi mulet. Nah, jadi tidur yang cukup itu tidur yang benar-benar lelap. Bukan hanya sekedar nyenyak. Kita bisa dengan belajar meditasi rutin, itu tidur 1 jam sama dengan kualitasnya 8 jam. Ya. Karena apa? Kita bisa membangkitkan tubuh energi kita, ya, yang melindungi tubuh fisik kita dengan benar-benar baik. Makanya orang-orang pasti bertanya, Pak, sampean itu gak turu ku ngombe opo? Ke saya itu mesti tanya begitu. Saya kalau nggak tidur itu nggak minum, ya rokokan. Ya. Saya nggak pernah minum minuman yang suplemen-suplemen yang katanya bisa menyebabkan orang tidak ngantuk. Ya, kalau saya capek, misalkan mengemudi jarak jauh capek, yang saya lakukan itu membeli minuman yang mengandung vitamin C tinggi. Wes, karena kecut iku mang awet dhewe marak no gak ngantuk. Tapi saya minumnya dikit-dikit, bisa 1 hari 2 hari itu cuma 1 botol. Jadi tidur yang cukup dan dan benar-benar terlelap, benar-benar istirahat, dan tidur kita itu dalam keadaan tersenyum, bukan dalam keadaan dahi mengkerut.
Kalau sebelum tidur sih mikir, meniki yo, aku kudu bayar cicilane mobil, cicilane omah, bayar bank, meniki kudu ujian. Nah, iki ini mengkerut. Terus tidur. Nah, tidurnya itu tidak nyenyak. Jadi tidurnya dalam keadaan dahi ini mengkerut. Anggap aja kalau ada ujian apapun dari Tuhan, itu bahwa kita akan naik kelas. Ya, kemarin Bu Tia ini mau ujian magister. Nah, kalau lulus dapat gelar magister ya Bu ya. Iya, yang awalnya S1, tiba-tiba nanti jadi S2, magister. Ya toh? Nah, terus nanti sekolah lagi. Mau jadi dokter ya ujian lagi. Gak mungkin tiba-tiba jadi dokter. Ono sing ngono tapi yo gak usah ditirokno. Ya, ya benar kita harus bikin proposal lagi untuk disertasi. Ya kayak prosesnya itu sebetulnya hanya siklus. S1 kita bikin proposal untuk skripsi. S2 kita bikin proposal untuk tesis. S3 kita bikin lagi proposal untuk disertasi. Dan kita itu mengalami itu, anggap aja swante rileks orang dosen ini ya menungso. Ya. Dosen biasanya memang lebih kejam daripada ibu diri. Makanya ya. Terus yang selanjutnya agar kita bisa mengelola stres ini dengan baik, mendekat Tuhan kita. Kita mendekatkan diri pada Tuhan dengan sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya kita beribadah, berkomunikasi dengan Tuhan. Ya. Atau kita bisa melakukan meditasi. Ya. Meditasi untuk mengelola stres ini sudah terbukti dan sering saya lakukan. Sehingga sebesar apapun persoalan yang saya hadapi, pasti saya akan tetap tersenyum dan menganggap tidak pernah ada masalah dan persoalan itu. Ya paling saya sambil duduk ya lihat kolam ya bicara sama kolam sama ikan sama kalim itu yang biasa nemenin saya ya Pak Iwak kapan kon ngendoki lah awakmu ngendok aku seneng nah gitu itu kita bicara wes cepetan kamu cepet besar tak cari no makanan gitu hari godong kates lim ya paham makannya seperti itu. Nah jadi agar kita tidak terjebak dalam stres yang berkepanjangan, maka kita harus bisa mengelola stres tersebut. Karena stres yang berkepanjangan itu sangat-sangat berbahaya. Nah, mungkin itu ya sedikit dari awal yang kita sampaikan bahwa stres ini hubungannya dengan tubuh mental dan tubuh emosional manusia. Stres tidak ada hubungannya dengan tubuh fisik kita. Kalau stres ini berkepanjangan, maka yang akan kalah adalah tubuh fisik kita. Sehingga kita bisa terkena beberapa macam penyakit ya. Termasuk tadi disebutkan ada jantung, diabetes, darah darah tinggi, terus lambung dan sebagainya. Ya. Ini kenapa? Karena tubuh fisik kita yang dilindungi oleh tubuh energi ini diserang oleh stres yang menyerang tubuh mental kita, sehingga tubuh energinya pun ikut melemah. Kalau sudah melemah, maka yang terjadi adalah sakit fisik tadi, termasuk katanya Mas Par tadi magadir, tidak bisa magadir. Nah, nopo magadir ya, tidak bisa mengalami yang namanya makin ganas diranjang. Wah. You know? Selanjutnya apa tadi? Ya, jadi seperti itu. Maka kita harus menjaga agar tubuh energi kita ini tetap mampu melindungi tubuh fisik kita dengan berbagai macam cara.
Yang pertama, kita aktifkan medan energi dengan melalui meditasi. Yang kedua, bisa bergaul dengan orang-orang positif. Ini juga akan meningkatkan energi kita, medan energi kita menjadi lebih positif. Menghadapi segala sesuatu dengan tenang. Ya, berjalan seperti apa adanya. Ya, ketika kita sumpek, suntuk, anggap aja kesuntukan itu hanya masalah mental kita. Tapi fisik kita harus tetap beraktivitas apa adanya. Mungkin itu ya. Nanti ditambah dengan berbagai macam pertanyaan, nanti materinya pasti akan melebar. Monggo, silakan yang mau bertanya. Yang mau bertanya silakan, baik yang ada di sekretariat atau mungkin yang ada di Zoom. Waktu kita buka untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu, langsung nanti dijawab oleh Bapak Soke. Silakan. Mungkin yang hadir di tempat dulu, mungkin kalau ada yang mau bertanya. Bapak, Monggo. tentang SDSB-nya, yang tanya tentang SDSB. Mungkin Pak Samsung, saya tanyakan. Pak Miskandar. Pak Miskandar ini kemarin datang ke sini ya. Pak Miskandar mungkin. Butias, biasanya tanya loh Butias. Lagi Zoom tanya, lagi ini nggak tanya. Silakan. Saya kepingin tahu lebih lanjut yang tidur 1 jam, selesai tidur 6 jam. Tidur 1 jam, serasa tidur 8 jam. Iya. Oh, lain nanti saya jawab. 3 pertanyaan. Nanti kita jawab. Tidur 5 jam tapi tiap hari 1 jam. Monggo, kalau nggak ada dijawab aja ya. Iya. Terima kasih Bu Tias ya, yang hari ini makanya nggak ada di Zoom, beliaunya ada di sini, nggak tahu dari tadi. Jadi gitu. Sekarang banyak alat pengukur kelelapan kita tidur yang dihubungkan dengan HP kita, terus kita pakai semacam horologi ini, ya sampai detik ini, ya lelah kita tidur itu, ya, paling banter itu hanya 30 menit. Itu sudah bagus katanya alat yang dijual. Dan bisa ke toko-toko komputer untuk membeli alat apa namanya, Smartwatch. untuk mengukur tingkat kelelapan kita. Jadi yang mengeluarkan itu salah satu merek ya, merek HP, Xiaomi. Nah, yang terbaik itu Xiaomi. Pokoknya ngomong gitu. Nah, kita beli harganya antara 300 sampai 500 ribu. Ya, kalau tidur kita pakai, ini terkonek dengan HP kita, ya, tapi jangan HP kayak punya saya, nggak bisa. Ya, minimal HP-nya yang bagus, yang support untuk itu. Nanti kalau beli nanya aja, Pak atau Mbak, yang biasanya Joko itu lan atau nanti toko kuning, ya, tanya untuk beli ROG apa namanya, smartwatch. Nah, ngono iku lho, aku ya ora ero jenenge ngono iku. Ya. Nah, itu sampai saat ini lelapnya itu, lelap kita itu sebenarnya enggak ada. Ya, ada cuma 30 menit walaupun tidurnya berjam-jam. Nah, kalau itu berarti kita merem, gitu. Merem dan kondisi jarine kok turu, ya tidur.
Tapi tidur kita ternyata tidak lelap. Nah, dengan pikiran yang fresh, yang tidak ada stres, dan juga dengan pikiran yang benar-benar legowo, tidur dengan tersenyum, maka tidur kita itu kualitasnya. Jadi kuantitasnya cuma 1 jam, tapi kualitas kita itu 8 jam. Sehingga ketika kita bangun fresh, ya mata juga nggak merah, juga nggak pusing. Biasanya kalau kita kurang tidur pusing nggak? Gimana Pak? Pusing, jeng-jeng. Ya. Kemarin Mas Pak sudah membuktikan, beliau pulang dari sini, habis dari Jagung ya, habis dari Araya, pulang dari sini sampai rumah pusing. Beliau dengerin audio meditasi yang dilakukan, tertidur sampai sore. Bangunnya masih pusing nggak Mas? Enggak. Nah, berarti tidur kita benar-benar berkualitas. Nah, jadi kalau saya tidur paling jam 4, jam 3 bisa tidur, subuh bangun, tapi itu sudah lulu ke pasar, keliling, ya itu. Nah, kadang-kadang kemarin kita latihan untuk sepeda dari sini ke Jombang, kota Ketut Pasien. Jadi seperti itu Bu Tias ya, bahwa kita belajar untuk meningkatkan kualitas tidur kita. Nah, dengan cara apa? Kita awali tidur kita itu dengan bermeditasi di dalam hati, bisa bersolawat. Sak sole aduni. Ya kita bersolawat terus. Ya. Lama-lama kita tertidur nggak terasa. Atau dengerin musik yang lucu atau apa? Yora. Video yang lucu yang nggak perlu melihat. Ya toh. Kalau orang kan kita harus lihat. Contoh kalau saya yang sering saya lakukan itu mau tolong. Ya, tapi hatinya saya jauhkan itu, saya tidur, saya dengerin Kartolo, lama-lama saya tertidur. Tapi itu kita Kartolo ya, saya terbangun. Nah, terus apa yang menyebabkan tidur kita itu tidak berkualitas? Sering terbangun. Ya, sering terbangun di tengah-tengah tidurnya kita. Dari wong Jawa itu beragam-beragam. Nah, moro-moro koyok lumpur jatuh di dipan. Sering nggak kita merasa seperti itu? Coba jujur gitu, koyok kaki lumpur sampai bumi gitu, jatuh ini. Soalnya kita lumpur, padahal tidak jatuh. Mungkin ada yang tanya lagi, monggo. Lindian. Kalau Lindian itu itu mimpi apa mimpi buruk. Mimpi buruk itu tidurnya tidak berdoa. Sebelum tidur itu berdoa. Padahal sudah berdoa dan balik. Nah, doanya kurang ikhlas. Nah, itu kan setelah mimpi. Oke, silakan bagi yang mau bertanya lagi, mungkin yang di Zoom mungkin silakan. Kalau nanti yang di Zoom disiapkan air putih ya. Air putih boleh 1 botol, boleh 1 gelas. Ya, kalau bisa di botol ya nanti untuk kita adakan transfer energi online dengan media Zoom. Yang di TikTok juga boleh. Tapi yang di TikTok nggak siapa kalian ya. Dan di TikTok juga bisa ikut nanti di akhir acara ini. Kita meditasi dulu. Ya, setelah meditasi nanti kita akan ada kita tutup atau dibalik. Dibalik aja, Pak. Dibalik aja ya. Kita transfer energi dulu. Baru setelah itu kita meditasi. Dan sama siapkan headset, mungkin yang butuh headset untuk meditasi. Sambil cari tempat duduk yang enak. Aku pinggir. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan mungkin Bu Retno?
Bu Ida, Pak Miskandar, Pak absen ini. Bu Nurul, Pak Joko, ada Bu Yuni, Pak Arif yang mau bertanya. Nanti yang di sini juga bisa ikut posisi meditasi ketika penyembuhan, ya. Yang sakit nanti dipegang, ya, misalkan sakit dadanya dipegang, sakit hati ini nggak usah dipegang, hati ini angel boleh kan. Kita rileks santai. Nah, mungkin nggak ada, kalau nggak ada langsung kita ke transfer energi. Siapkan duduk dengan rileks santai, ya, jangan tegang, terus serileks mungkin, santai mungkin. Posisi miring jadi. Boleh ngaduk sana cuma kan nggak gelundung, enak tuh. Nah, oh. Ini kalau enak. Kemeng. Monggo, siapkan air putihnya ya di depan masing-masing yang duduk. Yang di tempat siapkan Tempat kopinya. nanti nggak usah, Kopi, Pak. kopi nggak apa-apa, nggak apa-apa ya, seadanya. Nanti Kalau mau diambil silakan diambil dulu. Kopinya yang habis silakan diisi dulu. ada krono baru lewat wong teko kono ditonton. Iku didelok Aliu. Dalam pejam mata. Bu Ida senengan nggih Bu Ida nggak apa lakon dhewe. Pemilihan nggak apa-apa, kalau katanya dikit. Nggak usah dibuka nggak apa-apa. Ya. Baiklah, kita mulai ya. Untuk yang di Zoom, di TikTok, silakan pejamkan mata. Ya, ikuti proses penyembuhan transfer energi online ya. Nah, monggo. Bismillahirrahmanirrahim, mulai. Pejam mata pelan-pelan. Kita mulai berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Siapkan, saya transfer energi dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan diri kita untuk menerima energi positif yang akan saya bagikan.
Ambil nafas dari hidung. Tahan, tahan, tahan. Lepaskan. Yang merasa sakit, bagian yang sakit ditempel tangan. Ditempel tangan. Yang sakit ditempel tangan. Ya. Lepas kembali. Kembali saya transfer energi. Dirasakan. Ambil nafas dari hidung, tahan. 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 Lepaskan. Dalam hitungan buka mata. 1, 2, 3, 4, 5. Buka mata. Ya, yang di zoom nanti airnya itu bisa diminum dan dibasuhkan ke yang sakit. Yang kopi jangan ya, kopi jangan dibasuhkan ke yang sakit. Ya, yang air putihnya nanti bisa diminum berkali-kali. Ya, terus dibasuhkan ke bagian tubuh fisik kita yang sakit. Kalau yang sakit itu masalah hati, masalah tubuh halus kita diminum saja dengan berdoa menurut agama, kepercayaan masing-masing. Baiklah, mungkin setelah ini kita langsung bermeditasi bersama. Ya. Yang di Zoom boleh ikut meditasi. Di TikTok juga boleh yang ikut meditasi. Kita Siapkan lalu mungkin headset kalau bagi yang butuh headset. yang butuh headset silakan di. Oke, kalau sudah siap kita mulai. Ya. Dengan tenang, nyaman, dan damai. Dengan posisi rileks dan santai. Ujung hidung Anda dan perlahan-lahan pejamkan Anda. Usahakan posisi badan tetap tegak dan juga lurus. Begitu juga dengan posisi kepala. Usahakan tetap tegak dan lurus. Serta
tetap menghargai. Niatkan dalam hati untuk menarik energi-energi positif dari alam semesta dan membuang energi-energi negatif dari dalam diri Anda. Dan yang Anda pikiran Anda. Ketika menghirup nafas panjang dengan sadar, bayangkan Anda sedang menarik energi positif sebanyak-banyaknya. Dan ketika Anda sedang membuang nafas, bayangkan Anda sedang membuang semua energi negatif dari dalam diri Anda. Anda hirup nafas panjang dengan sadar. Bayangkan Anda sedang menarik energi positif sebanyak-banyaknya. Dan ketika Anda sedang membuang nafas, bayangkan Anda sedang membuang semua energi negatif dari dalam diri Anda. Ketika menghirup nafas panjang dengan sadar, bayangkan Anda sedang menarik energi positif sebanyak-banyaknya. Dan ketika Anda sedang membuang nafas, bayangkan Anda sedang membuang semua energi negatif dari dalam diri Anda. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Ambil nafas panjang dari hidung, tahan, lepaskan. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Silakan Anda masuk ke dalam pikiran Anda dan juga emosi Anda dengan penuh kesadaran yang murni. Rasakan sensasi energi positif memenuhi setiap inci ruang pikiran dan juga emosi Anda. Rasakan ada sinar yang terang menyinari rongga-rongga ruang yang ada di dalam pikiran dan emosi Anda. Rasakan sensasi cahaya terang yang menyinari ruang pikiran dan emosi Anda. Rasakan ada sinar yang terang menyinari rongga-rongga ruang yang ada di dalam pikiran dan emosi Anda. Rasakan cahaya terang yang menyinari ruang pikiran dan emosi Anda. Rasakan ada sinar yang terang menyinari rongga-rongga ruang yang di dalam pikiran dan emosi Anda. Rasakan sensasi cahaya terang yang menyinari ruang pikiran dan emosi Anda. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Ambil nafas panjang dari hidung, tahan, lepaskan. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Fokus pada pikiran dan emosi Anda. Tetap fokus dan dalam pikiran dan emosi Anda. Tetap fokus kepada pikiran dan emosi Anda. Isilah pikiran dan emosi Anda dengan hal yang baik,
hal yang positif, hal yang kuat, yang optimis, yang pemberani, yang semangat, yang rajin, dan semua hal-hal yang positif. Isilah pikiran dan emosi Anda dengan hal yang baik, hal yang positif, yang kuat, yang optimis, yang pemberani, yang semangat, yang rajin, dan semua hal-hal yang positif. Isilah pikiran dan emosi Anda dengan hal yang baik, hal yang positif, yang kuat, yang optimis, yang pemberani, yang semangat, yang rajin, dan semua hal yang positif. Sekarang tirukan dan resapi dalam hati Anda. Hebat, semangat, rajin, sehat, pengingat, kuat, besar, sukses, kaya, makmur, sabar, tenang, damai, nyaman, tentram. Jauh ke depan, menolong, ramah, senyum, tertawa, bahagia, sejahtera, gembira, hebat, semangat, rajin, sehat, pengingat, kuat, besar, sukses, kaya, makmur, sabar, tenang, damai, nyaman, tentram, rapi, optimis, berwawasan jauh ke depan, menolong, ramah, tersenyum, tertawa, bahagia, sejahtera, gembira, semangat, hebat, rajin, pengingat, sehat, kuat, besar, sukses, kaya, makmur, sabar, tenang, damai, nyaman, optimis, berwawasan jauh ke depan, menyayang, ramah, senyum, tertawa, bahagia, sejahtera, gembira, sejahtera, bahagia, tertawa, tersenyum, ramah, penolong, berwawasan jauh ke depan, optimis, rapi, tentram, nyaman, damai, tenang, sabar, makmur, kaya, sukses, besar, kuat, pengingat, sehat, rajin, semangat, hebat, gembira, sejahtera, bahagia, tertawa, tersenyum, ramah, penolong, optimis, rapi,
tentram, nyaman, damai, tenang, sabar, makmur, kaya, sukses, besar, kuat, pengingat, sehat, rajin, semangat, hebat. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Ambil nafas panjang dari hidung, tahan. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Semua yang baik dan positif, biarkan tetap bersinar dan menyinari seluruh rongga ruang pikiran dan emosi Anda. Semua yang baik dan positif, biarkan tetap bersinar dan menyinari seluruh rongga ruang pikiran dan emosi Anda. Semua yang baik dan positif, biarkan tetap bersinar dan menyinari seluruh rongga ruang pikiran dan emosi Anda. Anda saat ini adalah pribadi yang baik, pribadi yang bermanfaat, pribadi yang membanggakan bagi semua orang di sekitar Anda, terutama orang-orang yang menyayangi Anda. Rasakan, Anda saat ini adalah pribadi yang baik, yang bermanfaat, yang membanggakan bagi semua orang di sekitar Anda, terutama yang menyayangi Anda. Rasakan, Anda saat ini adalah pribadi yang baik, yang bermanfaat, yang membanggakan bagi semua orang di sekitar Anda, terutama orang-orang yang menyayangi Anda. Rasakan sensasinya, sensasi betapa semua orang membanggakan Anda. Rasakan sensasinya betapa semua orang membanggakan Anda. Rasakan sensasinya betapa semua orang mengagumi Anda. Rasakan sensasinya betapa semua orang mengagumi Anda, membanggakan Anda. Rasakan. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Ambil nafas panjang dari hidung, tahan, lepaskan. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Tetap rileks, santai, tenang, damai, nyaman. Rasakan rileks, santai, tenang. Rasakan. Dalam hitungan kelima buka mata. Dalam hitungan kelima buka mata pelan-pelan. Dalam hitungan kelima buka mata. 1,
Oke, terima kasih. Kita sudah melakukan meditasi. Mungkin kembali saya serahkan kembali ke moderator ya, dan apa yang kita kerjakan saat ini, kita lakukan saat ini, jaga diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Saya ada kurang yang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas pemaparan materi dan jawaban dari pertanyaan yang ada, sekaligus transfer energi dan rangkaian meditasi kesadaran yang sudah kita jalani. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan sekali lagi, acara ini insya Allah nanti dalam sepekan 3 kali, akan ada lagi nanti hari Kamis malam Jumat dan hari Minggu malam Senin. Bagi Bapak Ibu yang dirasa acara ini bermanfaat, diperbolehkan membagikan linknya atau mengajak teman-temannya masuk ke grup. Nanti link Zoom-nya akan kita bagi lewat grup WhatsApp yang ada. Dan sekali lagi terima kasih juga kepada Tri Anugrah Gemilang yang telah menyelenggarakan acara ini, juga Pusat Terapi Power Energy Lentera Hati, serta Pesantren Entrepreneur. Semoga acara ini berkah untuk kita semua, dan akhirul kalam acara ini kita tutup dengan yang mau terapi via Zoom. Oh ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin di Zoom, bagi yang mau terapi melalui online, bisa lewat Zoom atau mungkin lewat WhatsApp, nanti video call, silakan nanti menghubungi nomor admin yang ada, yang tersedia. Kalau mungkin juga ada saudara, ada rekan atau tetangga yang membutuhkan terapi online lewat Zoom, juga diperkenalkan, atau mungkin lewat media online yang lain dipersilahkan. Pusat terapi melayani pengobatan dan penyembuhan baik penyakit medis maupun non medis secara langsung maupun secara online jarak jauh. Dipersilahkan. Nanti bisa menghubungi admin atau nomor yang ada di admin grup WhatsApp, atau mungkin yang ada di halaman Facebook, atau mungkin yang ada di TikTok juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.